Malam itu, kota Yogyakarta tenggelam dalam kesunyian. Lampu-lampu jalan di pinggiran Kali Kout berpendar lembut, menyinari langkah seorang pemuda yang sedang termenung di depan layar laptop. Namanya Raka Pradipta, seorang jurnalis berusia 30 tahun yang baru saja menyelesaikan liputan tentang situs-situs peninggalan Majapahit. Namun malam itu, pikirannya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan, bukan suara, tapi semacam getaran batin yang tidak bisa dijelaskan. Raka menatap layar kosong di depannya. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip. Udara terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam biasa di bulan September. Di tengah keheningan itu, sebuah suara lembut bergema di telinganya. Datanglah ke tempat di mana bumi bertemu langit. Petilasan Sabdo Palon menantimu. Raka tersentak. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu masih terngiang jelas di kepalanya. Ia mencoba menepisnya, mengira hanya kelelahan akibat bekerja terlalu lama. Tapi malam berikutnya, mimpi yang sama datang lagi. Sosok bersorban putih berdiri di tengah kabut, menatapnya tanpa berkata apapun, lalu menghilang sambil menunjuk ke arah timur, ke arah Gunung Lawu. Keesokan paginya, rasa penasaran itu berubah menjadi tekad. Ia menelusuri catatan lama tentang Sabdo Palonoyo Genggong, penasihat spiritual terakhir kerajaan Majapahit yang konon menghilang bersama lenyapnya Sang Prabu Brawijaya V. Banyak yang percaya, Sabdo Palon tak mati, melainkan menyingkir ke alam lain, menunggu saat yang tepat untuk kembali menegakkan jati diri Jawa. Raka tersenyum kecut membaca kisah itu. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi insting jurnalisnya mengatakan ada sesuatu yang belum terungkap di balik legenda itu. Maka, dengan kamera, buku catatan, dan peralatan kecil di ransel, ia berangkat menuju lereng Gunung Lawu, tempat yang sering disebut-sebut sebagai lokasi petilasan Sabdo Palon. Perjalanan menempuh waktu hampir 7 jam dari Yogyakarta. Begitu memasuki daerah Tawangmangu, suasana berubah drastis. Kabut menggantung di udara, dan pepohonan pinus menutup langit seperti tirai kelabu. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Raka berhenti untuk minum kopi. Di sanalah ia pertama kali mendengar nama Mbah Ranu, seorang juru kunci yang konon menjaga petilasan itu. "Sampean mau nyari petilasan Sabdo Palon?" tanya seorang lelaki tua di warung, matanya tajam namun ramah. "Jalan ke sana tidak cuma lewat raga, Nak. Harus siap lewat rasa." Ucapan itu membuat Raka merinding. Ia belum mengenal lelaki itu, namun entah kenapa merasa seolah sudah pernah bertemu. "Apakah Mbah tahu di mana petilasannya?" tanyanya. Lelaki itu tersenyum samar. "Nanti malam, kalau sampean berani, ikut saya. Tapi ingat, apapun yang sampean lihat, jangan ditanya sebelum waktunya." Raka tak sempat menanyakan lebih jauh, karena lelaki itu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah kabut, lenyap di antara pepohonan. Warung itu pun terasa hening kembali, seolah kehadirannya barusan hanyalah bayangan. Malamnya, Raka duduk di beranda penginapan kecil dengan kamera di tangan, menatap ke arah hutan yang diselimuti kabut tebal. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Dalam hatinya, sesuatu bergetar, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan lagi. Ia tahu, ziarahnya baru saja dimulai. Dari kejauhan, samar-samar terdengar lantunan suara gamelan halus, seperti datang dari masa silam. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa malam itu bukan sekadar malam biasa, melainkan gerbang menuju misteri besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Kabut pagi menuruni lereng Gunung Lawu dengan perlahan, seolah menyelimuti segala sesuatu dengan rahasia tua yang tak ingin diungkapkan. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menembus jaket tipisnya, membawa aroma getah pinus dan tanah lembab. Ia menyiapkan kamera, buku catatan, dan botol air, lalu melangkah keluar dari penginapan sederhana di kaki gunung. Di kejauhan, pepohonan berjejer seperti barisan penjaga kuno yang membisu. Hari itu, ia berniat mencari Mbah Ranu, juru kunci yang disebut lelaki misterius di warung semalam. Penduduk setempat menyebutnya orang tua yang tidak tua, karena sudah puluhan tahun tinggal di lereng itu tanpa terlihat menua. Mereka bilang,
Mbah Ranu jarang keluar dari padepokan kecil di tengah hutan dan hanya menerima tamu tertentu, orang yang dipanggil. Raka memulai perjalanan menyusuri jalan setapak yang menanjak. Setiap langkah membuatnya semakin jauh dari suara kehidupan kota. Suara burung-burung hutan, desir daun, dan gemericik air dari sungai kecil di sisi jalan menjadi musik alami yang menenangkan sekaligus mencekam. Di beberapa titik, ia melihat sesaji bunga setaman dan dupa yang masih mengepul di bawah pohon besar. Sekitar 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah lapangan kecil dengan batu besar di tengahnya. Batu itu dilapisi lumut tebal, tapi di salah satu sisinya tampak ukiran kuno berbentuk lingkaran dengan simbol menyerupai mata. Ia menatapnya lama, sesuatu dalam dirinya bergetar, seperti deja vu. Entah kenapa, simbol itu terasa sangat familiar, seolah pernah dilihatnya dalam mimpi. "Sampean sudah sampai." Terdengar suara berat di belakangnya. Raka menoleh cepat. Di sana berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam namun bening. Ia membawa tongkat bambu, dan di ujungnya tergantung seutas tali dengan manik-manik hitam. "Mbah Ranu?" tanya Raka hati-hati. Orang tua itu tersenyum tipis. "Angin sudah memberitahu saya tentang kedatanganmu, Nak Raka. Sudah lama tidak ada yang dipanggil ke sini." "Dipanggil?" Raka mengulang dengan bingung. "Ya, tidak semua orang bisa mendengar panggilan itu. Hanya mereka yang hatinya terbuka dan pikirannya belum sepenuhnya tertutup oleh dunia." Raka terdiam, menatap mata Mbah Ranu yang dalam seperti danau tua. "Saya hanya ingin menulis tentang Sabdo Palon," katanya. Mbah Ranu tertawa kecil. Menulis tentang Sabdo Palon tidak sama dengan memahami Sabdo Palon. Ia bukan tokoh untuk dijelaskan. Ia adalah cermin untuk dilihat ke dalam diri. Keduanya berjalan perlahan melewati jalan setapak yang semakin sempit. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat rasa aneh menyelimuti Raka. Seolah udara berubah menjadi lebih berat, dan setiap napas membawa beban yang tidak terlihat. Di beberapa tempat, ia melihat batu-batu menonjol dari tanah membentuk pola spiral. Mereka berhenti di depan sebuah gapura batu tua yang sebagian telah ditelan lumut. Di puncaknya, tertulis huruf Jawa kuno. "Sapa ngerti rasa, bakal ngerti sabda." Mbah Ranu menatapnya lama sebelum berbicara pelan. "Inilah gerbang pertama. Setelah ini, langkahmu tidak lagi dituntun kaki, tapi oleh rasa. Apapun yang kamu temui, jangan bertanya dulu. Biarkan hatimu yang menjawab." Raka mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Ia melangkah melewati gapura itu, dan seketika udara berubah. Kabut menebal, suara hutan menghilang, bahkan gemerisik daun tak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah keheningan mutlak, hening yang begitu dalam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di tengah keheningan itu, Mbah Ranu bersenandung lirih dalam bahasa yang tak ia pahami. Suaranya rendah, bergetar, seperti doa dari zaman yang sudah lama hilang. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar ringan, dan dari balik kabut muncul cahaya samar berwarna keemasan. Di kejauhan, tampak bayangan bangunan batu yang menyerupai altar. "Petilasan itu di sana?" Raka berbisik. "Bukan," jawab Mbah Ranu tanpa menoleh. "Itu hanya pintu bayangan. Petilasan sejati tidak bisa dilihat dengan mata. Ia akan memperlihatkan dirinya ketika kamu siap menerimanya." Raka menatap ke arah cahaya itu. Perasaannya bercampur antara kagum dan takut. Dalam benaknya, suara dari mimpinya terdengar lagi. "Datanglah ke tempat di mana bumi bertemu langit." Ia mulai mengerti sedikit. Mungkin bukan tempat fisik yang dimaksud, melainkan pertemuan antara kesadaran dan keheningan. Langkah mereka terhenti di depan batu besar berbentuk setengah lingkaran. Mbah Ranu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata pelan, "Malam nanti, kita bermeditasi di sini. Jika kau memang dipanggil, sabda akan menjawabmu." Raka mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari batu besar itu. Di permukaannya, simbol mata yang sama kembali terlihat. Sama persis dengan yang ia temui di lapangan tadi. Ia merasakan sesuatu berdenyut di dalam dadanya. Bukan ketakutan, tapi semacam getaran spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Kabut semakin tebal, cahaya sore meredup, dan di antara bisikan angin, Raka mulai menyadari satu hal. Perjalanannya bukan lagi sekadar liputan jurnalistik. Ia sedang menapaki jalan yang sama sekali lain. Jalan menuju rahasia lama yang dijaga bumi dan waktu. Dan malam yang akan datang, ia tahu, akan menguji seluruh keyakinannya tentang dunia yang selama ini ia percayai. Malam turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Kabut menggulung dari lembah, menutupi pepohonan seperti lautan putih yang hidup. Di tengah kesunyian itu, Raka duduk bersila di depan batu besar berbentuk setengah lingkaran. Di sampingnya, Mbah Ranu duduk tenang, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit melantunkan doa kuno yang terdengar seperti gumaman angin. Api kecil dari dupa yang ditancapkan di tanah menari pelan, memancarkan aroma cendana yang lembut dan menenangkan. Raka. Suara Mbah Ranu terdengar pelan namun tegas. Sebelum melangkah lebih jauh, kau harus melewati satu pintu. Pintu ini tak berbentuk kayu atau batu. Ia hidup di dalam kesadaranmu sendiri. Jika kau takut, berhentilah di sini. Setelah ini, dunia akan menjadi kabur antara nyata dan tidak. Raka menatap wajah tua itu dengan campuran rasa hormat dan ragu. Saya sudah sejauh ini, Mbah. Saya tidak ingin mundur. Mbah Ranu tersenyum tipis. Baiklah, tapi ingat, apapun yang muncul malam ini bukan untuk diceritakan dengan mulut, melainkan untuk dipahami dengan hati. Angin malam mulai berubah. Udara yang tadinya lembab kini terasa berat, menekan dada. Raka menutup matanya, mencoba mengikuti napas Mbah Ranu. Detik demi detik berlalu, sampai perlahan ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara, melainkan gema halus seperti langkah kaki yang jauh. Lalu muncul cahaya redup di balik kelopak matanya. Semakin lama semakin terang, hingga ia seolah berdiri di tengah ruang tanpa batas. Ia tidak lagi berada di hutan. Di hadapannya terbentang hamparan batu-batu tua, sebagian tertutup lumut, sebagian lagi berukir simbol-simbol spiral dan garis yang melingkar. Di tengahnya berdiri sebuah gapura batu yang retak, menjulang tinggi dengan ukiran wajah manusia yang mata dan mulutnya tertutup. Di atas gapura itu terukir tulisan Jawa kuno yang samar. Sapa weruh rasa, bakal ngerti sabda. Pintu itu, bisik Raka tanpa sadar. Dari belakang, ia mendengar suara Mbah Ranu, meski tubuh lelaki tua itu tak terlihat. Itulah pintu yang tidak terlihat. Jika kau hanya memandangnya dengan mata, ia tetap batu. Tapi jika kau memandangnya dengan kesadaran, ia akan terbuka. Raka melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Ia berhenti di depan gapura dan meletakkan tangan di permukaan batu. Dingin. Namun perlahan, sesuatu terasa hidup di bawah telapak tangannya. Denyut halus, seperti nadi bumi sendiri. Seketika, batu itu bergetar ringan, dan cahaya keemasan muncul dari retakan-retakannya. Dunia di sekelilingnya mulai berubah. Langit menjadi gelap. Namun di antara kegelapan itu muncul bintang-bintang besar yang bersinar tak wajar. Ia merasakan tubuhnya ringan, seolah melayang di antara dua dunia. Lalu dari balik cahaya, muncul sosok bersorban putih, sama seperti yang ia lihat dalam mimpi. Wajahnya teduh, tapi matanya memancarkan sesuatu yang dalam dan tak terukur. Engkau akhirnya datang, kata sosok itu dengan suara bergema seperti dari 1000 arah. Aku telah memanggilmu bukan untuk mencari, tapi untuk mengingat. Raka terpaku. Ia ingin bertanya siapa sosok itu, tapi lidahnya seolah kehilangan kekuatan. Sosok bersorban mendekat dan menyentuh dadanya pelan. Sabdo tidak bisa kau temukan di luar. Ia bersemayam di dalam dirimu sendiri. Lihatlah, apa yang telah dilupakan manusia tentang asalnya. Seketika pandangan Raka dipenuhi kilasan, kerajaan tua dengan istana megah, prajurit berpakaian merah, dan seorang raja bermahkota emas berbicara dengan sosok yang sama, berdiri di bawah pohon beringin besar. Ia tahu, itu Prabu Brawijaya V dan Sabdo Palon. Tapi sebelum ia sempat memahami lebih jauh, semua lenyap dalam cahaya putih yang menyilaukan. Ketika Raka membuka mata, ia kembali duduk di depan batu besar di lereng hutan. Napasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat,
Tapi hatinya terasa ringan. Mbah Ranu masih di tempatnya, menatap Raka dengan senyum samar. Pintu itu sudah membuka sedikit, katanya pelan. Tapi perjalananmu belum selesai. Kau baru melewati ambang rasa. Masih ada ruang di baliknya yang belum bisa kau sentuh. Raka mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Apa yang tadi saya lihat? Apakah itu nyata, Mbah? Nyata tidak selalu berarti bisa disentuh, jawab Mbah Ranu. Kadang yang paling nyata justru yang paling tak terlihat. Malam makin larut. Dupa telah padam, tapi aroma cendana masih menggantung di udara. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, diikuti nyanyian lirih perempuan yang entah datang dari mana. Raka menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya ia merasa dunia yang ia kenal selama ini hanyalah kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menatap batu besar itu lagi, dan kali ini, di permukaannya tampak garis bercahaya tipis seperti retakan yang baru terbentuk. Sebuah tanda bahwa pintu itu masih hidup, menunggu untuk terbuka sepenuhnya. Mbah Ranu berdiri perlahan, menatap ke arah hutan yang gelap. Besok, sebelum fajar, kita lanjut. Lawu akan menyingkap tabirnya hanya kepada mereka yang berani menatap mata kabut. Dan di sanalah, Sabda Palon benar-benar menampakkan dirinya. Raka mengangguk pelan. Ia tahu, malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju sesuatu yang belum pernah dijangkau akal dan logika manusia. Sebuah perjalanan untuk menemukan bukan sekadar kisah, melainkan makna dari sabda yang tak pernah mati. Kabut dini hari di lereng Lawu begitu pekat hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Butiran embun menempel di rambut dan pakaian, dingin meresap ke tulang. Raka berjalan pelan di belakang Mbah Ranu, menyusuri jalur sempit yang diapit pohon pinus tinggi menjulang. Setiap langkah memunculkan suara renyah ranting patah dan dedaunan basah yang terinjak. Jangan bicara dulu, kata Mbah Ranu pelan, nyaris seperti bisikan. Kabut pagi bukan sekadar udara, tapi tirai antara dunia. Jika kau terlalu keras berbicara, kau bisa membangunkan sesuatu yang belum saatnya terjaga. Raka hanya mengangguk. Ia memegang kamera di lehernya. Tapi entah kenapa jarinya enggan menekan tombol. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak merekam apapun. Seolah alam di sekelilingnya menolak untuk dijadikan dokumentasi. Mereka berjalan hampir setengah jam, sampai tiba di sebuah dataran kecil dengan batu besar di tengahnya. Batu itu berbeda dari sebelumnya. Bentuknya menyerupai kursi, dengan permukaan yang halus meski usianya jelas sudah ratusan tahun. Di sekitarnya tertancap beberapa batang dupa yang telah padam, dan bunga melati berserakan di tanah. Inilah Watu Singgasana, tempat Sabdo Palon terakhir kali menampakkan diri kepada manusia sebelum menyingkir, ujar Mbah Ranu sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Disinilah ia memberikan janji bahwa suatu saat akan kembali menegakkan jati diri Nusantara. Raka menatap batu itu lama. Hening menyelimuti tempat itu. Hanya suara angin yang menembus sela pohon. Namun semakin lama ia memandangi batu itu, semakin kuat perasaan aneh muncul, seolah ada sesuatu yang menatap balik dari balik kabut. Mbah, bisiknya. Ada yang bergerak di sana. Mbah Ranu tidak menjawab. Ia duduk bersila di depan batu dan menutup mata. Raka mengikuti, mencoba menenangkan diri, tapi dari sudut matanya ia jelas melihat bayangan bergerak di antara kabut. Bentuk manusia, namun samar. Bayangan itu berdiri di tepi dataran. Dia menatap mereka. Jangan takut, ujar Mbah Ranu tanpa membuka mata. Itu para penjaga. Mereka datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan niatmu bersih. Raka menelan ludah. Bayangan itu semakin banyak. 1, 2, lalu 5, 10. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Watu Singgasana. Tidak ada wajah, hanya siluet hitam yang bergoyang lembut seperti asap. Dari arah mereka, terdengar suara rendah, seperti gumaman doa dalam bahasa kuno yang tak ia mengerti. Udara di sekitar berubah. Aroma dupa dan tanah basah tergantikan oleh wangi bunga kenanga. Raka menunduk, dan saat mengangkat kepala lagi, kabut di depan batu perlahan terbelah. Di baliknya muncul sosok bersorban putih. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Sosok itu tidak berjalan,
melainkan melayang beberapa jengkal di atas tanah. Raka ingin berbicara, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya mampu menatap sosok itu, sementara jantungnya berdebar keras. Sosok itu berhenti di depan batu besar dan menatapnya. Mata yang dalam dan tenang itu membuat Raka merasa telanjang, seolah setiap rahasia dan ketakutannya terlihat jelas. Anak manusia. Suara itu bergema lembut namun kuat. Mengapa kau mencari yang tak bisa ditemukan mata? Raka menarik napas panjang. Aku hanya ingin tahu, siapa Sabdo Palon sebenarnya? Sosok itu tidak menjawab. Ia menatap ke arah langit yang tertutup kabut, lalu berkata, "Yang kau sebut Sabdo Palon bukan nama, melainkan getaran. Ia adalah kesadaran yang menjaga keseimbangan antara terang dan gelap, antara Jawa dan jagat." Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun beterbangan. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka bergerak serentak, seolah menari mengikuti irama yang tak terdengar. Batu besar di tengah lapangan memancarkan cahaya lembut. Sosok itu mengangkat tangan. Dunia telah jauh dari harmoni. Ketika manusia lupa akan tanah tempat ia berpijak, maka suara bumi akan padam. Tapi selama masih ada yang mencari, sabda ini akan tetap bergetar. Cahaya di sekelilingnya semakin kuat, hingga Raka harus menutup mata. Saat ia membukanya lagi, sosok itu telah lenyap. Hanya tersisa kabut dan bau dupa yang perlahan hilang tertiup angin. Bayangan-bayangan hitam juga menghilang satu persatu, meninggalkan keheningan yang terasa suci. Raka menatap Mbah Ranu yang kini membuka mata. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Kau sudah melihat bayangan antara dua dunia. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Apa yang kau lihat belum tentu untuk dijelaskan. Kadang sabda hanya datang untuk menggugah, bukan menjawab. Raka menarik napas dalam. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya justru jernih. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seolah kabut di dalam dirinya ikut menipis. Ia memandangi Watu Singgasana sekali lagi. Batu itu kini tampak berkilau samar, seolah menyimpan cahaya di dalamnya. Mbah Ranu berdiri dan menepuk bahunya. Kau siap melangkah ke tahap berikutnya. Nak, setelah malam ini, perjalanan kita tidak lagi di dunia luar, tapi di dunia dalam. Raka mengangguk pelan. Ia menatap ke arah lembah yang tertutup kabut. Di sana, samar-samar ia melihat seberkas cahaya kecil, seperti lentera yang menuntun dari jauh. Dan di hatinya, suara lembut bergema lagi. Datanglah ke tempat di mana bumi bertemu langit. Di sanalah sabda sejati menunggu. Kabut menutup kembali, dan malam itu, Raka tahu ia sedang berjalan di antara dua dunia, dunia yang nyata, dan dunia yang berbisik dalam diam. Subuh di lereng Lawu datang tanpa cahaya. Langit tidak menampakkan bintang, dan kabut menggantung seperti tirai putih yang tak mau tersibak. Raka terbangun di pondok kayu kecil tempat ia dan Mbah Ranu beristirahat setelah malam panjang di Watu Singgasana. Udara dingin menusuk, dan dari celah dinding bambu, terdengar suara gamelan samar, lirih, jauh, seperti datang dari masa yang lain. Ia duduk perlahan, merasakan tubuhnya masih lemah. Semua yang ia alami malam sebelumnya masih berputar di kepalanya. Sosok bersorban putih, bayangan hitam, cahaya dari batu besar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan mimpi, tapi sisa-sisa pengalaman itu terlalu nyata untuk disangkal. Mbah Ranu sedang menyalakan dupa di sudut ruangan. Asap tipis mengepul dan berputar ke arah langit-langit, membentuk pusaran halus. Lelaki tua itu menatapnya tanpa bicara, lalu berkata pelan, "Apa yang kau lihat semalam hanyalah kulit dari sabda. Hari ini, kau akan mendengar isi di dalamnya." Raka menelan ludah. "Mendengar? Dari siapa, Mbah?" "Dari waktu itu sendiri," jawab Mbah Ranu tenang. Sabdo Palon tidak berbicara lewat mulut manusia. Ia berbicara lewat ingatan bumi. Mereka berjalan menuju arah timur, mengikuti jalur kecil yang menurun ke lembah. Di sepanjang jalan, pepohonan tua berdiri seperti penjaga zaman. Raka melihat beberapa batu berukir aneh, spiral, matahari, dan bentuk mirip cakra. Setiap kali melewatinya,
Angin berdesir lembut seolah berbisik sesuatu yang tak bisa dipahami telinga. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua kecil di tebing batu. Mulutnya tertutup semak dan lumut, namun Mbah Ranu dengan hati-hati menyingkapinya. Begitu masuk, udara berubah lembab dan beraroma tanah. Di dinding gua, tampak lukisan-lukisan kuno berwarna merah kecoklatan, gambar manusia bersorban, kuda, dan bendera dengan lambang mata. Inilah tempat Sabdo Palon menyingkir setelah Majapahit runtuh, kata Mbah Ranu pelan. Ia tak pergi ke langit, tak masuk tanah. Ia menyatu dengan ingatan Lawu. Di sini, sabdanya mengendap, menunggu yang bisa mendengar. Raka menyentuh dinding gua. Batu itu terasa hangat, berbeda dari udara dingin sekitarnya. Ia menutup mata, mencoba mendengarkan. Awalnya hanya suara tetes air dan desiran angin, tapi perlahan, ada sesuatu yang lain. Sebuah gema lembut, seperti suara dari jauh. Suara seorang pria dengan nada berwibawa namun tenang. Aku Sabdo Palonoyo Genggong, sang penuntun sang Prabu di kala senja kerajaan. Suara itu bergema langsung di dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka mata, tapi gua itu tetap sama. Hanya saja, cahaya dari dinding mulai berpendar lembut, menampilkan bayangan seperti tirai cahaya. Dalam tirai itu, Raka melihat kilasan peristiwa yang tak mungkin disaksikannya. Ia melihat seorang raja tua duduk di atas singgasana, wajahnya murung. Di hadapannya berdiri seorang lelaki bersorban putih. Sabdo Palon, membungkuk hormat. Prabu, suara itu bergema. Zaman Majapahit telah sampai di ujungnya. Nurani manusia telah tertutup oleh kemegahan dunia. Raja mengangkat kepala. Apakah benar tak ada lagi jalan untuk mengembalikannya? Bukan sekarang, jawab Sabdo Palon. Akan datang masa di mana bumi berguncang bukan karena perang, melainkan karena manusia lupa arah. Di masa itulah aku akan bangkit, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai kesadaran yang mengingatkan. Gambaran itu berganti cepat. Api membakar kota, bendera berkibar, dan suara rakyat menjerit. Majapahit runtuh dalam cahaya merah yang menyilaukan. Lalu semuanya gelap. Raka terhuyung mundur. Napasnya terengah. Ia menatap dinding gua yang kini kembali tenang. Mbah, saya melihatnya. Saya mendengar suaranya. Mbah Ranu hanya tersenyum. Itu bukan penglihatan biasa. Itu warisan ingatan. Setiap batu, setiap pohon di lereng Lawu menyimpan kenangan Sabdo Palon. Kau baru saja membukanya. Raka menunduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah Sabdo Palon benar-benar masih hidup, Mbah? Bukan hidup seperti kita, jawab Mbah Ranu. Ia adalah sabda yang tidak mati. Setiap kali manusia Jawa terancam melupakan jati dirinya, sabda itu bergetar, memanggil seseorang untuk mendengar, dan meneruskan. Sunyi memenuhi gua. Asap dupa bergerak pelan seperti ombak kecil. Dari luar, sinar matahari mulai menembus kabut, memantulkan cahaya ke dinding batu hingga tampak seperti emas cair. Raka merasa dadanya hangat, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang menyala dari dalam, rasa haru yang bercampur takjub. Mbah Ranu menatapnya dengan tatapan dalam. Kau telah mendengar sabda dari masa silam. Tapi ingat, sabda itu bukan untuk disimpan. Ia adalah amanat. Jika kau menulisnya, tulislah dengan hati, bukan pena. Raka mengangguk pelan. Ia tahu kini, perjalanan ini bukan sekadar ziarah atau riset sejarah. Ia sedang menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar. Suara dari masa lalu yang berbicara kepada masa kini. Ketika mereka keluar dari gua, kabut mulai menipis, memperlihatkan puncak Lawu yang menjulang di kejauhan. Angin berhembus lembut membawa aroma dupa dan tanah basah. Dalam hembusan itu, Raka mendengar gema halus yang sama lagi. Bumi tak pernah lupa anaknya. Tapi anak sering lupa bumi yang melahirkannya. Dan dengan itu, ia tahu bahwa perjalanan menuju makna sejati sabda baru saja dimulai. Langit sore di lereng Lawu tampak ganjil. Matahari seolah enggan tenggelam, menahan sinarnya di antara kabut oranye yang berlapis-lapis.
Udara dingin turun perlahan, membawa aroma dupa dan bunga melati dari arah lembah. Raka berdiri di tepi jurang, menatap hamparan kabut yang menutupi dunia di bawahnya. Ia baru saja mendengar sabda dari masa silam di dalam gua, suara sabdo palon yang bergema di antara batu dan waktu. Tapi entah kenapa, perasaan damai yang tadi mengisi dadanya kini berganti dengan gejolak yang sulit dijelaskan. Apakah semua ini nyata? Gumamnya. Atau hanya permainan pikiranku sendiri? Mbah Ranu, yang berdiri di belakangnya, menatap dengan mata tajam namun teduh. Kenyataan, Nak Raka, bukan hanya yang bisa disentuh. Dunia ini punya lapisan-lapisan. Kau baru membuka satu di antaranya. Tapi ada yang ingin berbicara lagi padamu malam ini. Penjaga tanah Jawa belum menyampaikan pesannya. Raka menoleh. Penjaga tanah Jawa? Siapa dia? Mbah? Sabdo Palon. Mbah Ranu menggeleng pelan. Tidak. Sabdo Palon adalah sabda. Penjaga itu adalah wujud dari sabda yang menyatu dengan bumi. Ia bukan manusia. Bukan pula roh seperti yang kau bayangkan. Ia ada di antara keduanya. Jika malam ini kau cukup tenang, ia akan datang. Mereka kembali ke pondok kecil di tepi hutan. Di depan pintu, Mbah Ranu menyalakan dupa dan menaruh sesaji, bunga setaman, segenggam beras, dan air dalam mangkuk tanah liat. Angin mulai berhenti. Hening mendalam turun seperti tirai. Duduklah bersila, kata Mbah Ranu. Pejamkan matamu, rasakan napasmu. Jangan melawan jika ada yang datang. Hanya dengarkan. Raka mengikuti instruksi itu. Ia menarik napas dalam, menenangkan pikirannya. Suara malam menghilang perlahan, berganti dengan desiran lembut yang datang dari segala arah. Dingin berganti hangat, dan dalam kegelapan di balik kelopak matanya, muncul cahaya keemasan yang berputar perlahan seperti pusaran air. Lalu terdengar suara berat, dalam, namun tenang, bukan seperti manusia berbicara, tapi seperti bumi sendiri bersuara. Anak dari masa kini, dengarlah, aku adalah Jagat Gumelar, penjaga tanah Jawa. Aku bukan raga, melainkan daya. Aku menjaga keseimbangan antara sabda dan karya, antara langit dan tanah. Raka menahan napas. Tubuhnya seolah ringan, dan ia merasa melayang di atas pemandangan yang luas. Gunung, sawah, sungai, dan kota. Semuanya tampak menyala dengan cahaya tipis yang saling terhubung seperti urat nadi bumi. Tanah ini hidup, lanjut suara itu. Setiap langkah manusia meninggalkan getar. Setiap kata menjadi sabda. Tapi manusia zamanmu telah lupa. Mereka menebang tanpa permisi, berbicara tanpa makna, dan berlari tanpa arah. Itulah sebabnya bumi bergetar, laut mengamuk, dan kabut semakin tebal. Karena sabda dan karya sudah tidak seimbang. Raka menunduk, merasa bersalah meski tidak tahu kepada siapa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tanyanya pelan. Dengarkan bumi, jawab suara itu. Ia tidak berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan tanda. Ketika gunung murka, bukan karena ia benci. Ia hanya ingin diingat. Ketika air meluap, bukan karena ia kejam. Ia hanya ingin menegur. Dan ketika manusia kehilangan arah, maka sabda akan bergetar kembali, memanggil mereka yang bersedia mendengar. Cahaya di sekelilingnya berubah menjadi lembut. Dari balik pusaran cahaya, muncul bayangan manusia berbaju putih, namun wajahnya tidak jelas. Ia berdiri di atas peta Jawa yang bersinar, dari ujung barat hingga timur. Setiap kali sosok itu melangkah, titik-titik cahaya di tanah menyala mengikuti langkahnya. Inilah tanah Jawa, kata suara itu. Tempat sabda dijaga oleh waktu. Tapi ingat, Jawa bukan sekadar pulau. Ia adalah lambang dari kesadaran, jiwa yang terjaga di antara dua dunia. Jika ia padam, maka seimbang dunia ikut retak. Raka ingin bertanya lebih banyak, namun tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia mendengar suara angin, suara air, suara nyanyian kuno yang entah datang dari mana. Lalu, seolah terseret oleh arus tak terlihat, ia jatuh ke dalam kegelapan.
Ketika membuka mata, ia sudah kembali di pondok. Api dupa masih menyala, tapi anginnya terasa hangat. Mbah Ranu duduk di sampingnya, menatap dengan senyum samar. "Kau sudah menerimanya," katanya. "Kau sudah mendengar suara dari penjaga tanah ini. Sekarang, kau tahu kenapa sabda itu bergetar lagi." Raka masih diam, pikirannya penuh gema. "Jadi, bumi benar-benar hidup, Mbah?" "Lebih hidup dari manusia," jawab Mbah Ranu. "Manusia berpindah, lupa, dan mati. Tapi bumi mengingat semuanya. Ia menunggu, mengasuh, dan mengingatkan." Di luar pondok, kabut mulai menipis. Raka melangkah keluar, menatap langit yang perlahan berubah merah muda. Suara burung bersahutan, dan di kejauhan, puncak laut tampak berkilau diterpa sinar pertama matahari. Dalam hati, ia mendengar lagi gema halus itu. Suara yang sama dari dalam gua, dari masa silam, dari penjaga tanah. "Jangan cari aku di langit. Jangan pula di dasar bumi. Aku ada di antara napasmu dan langkahmu. Di sanalah sabda Palon hidup." Raka menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya mendengar bumi, tapi menjadi bagian dari napasnya sendiri. Malam berikutnya turun dengan sunyi yang aneh. Angin tidak bertiup, dedaunan tak berdesir, dan bintang-bintang seolah bersembunyi di balik awan kelabu. Di pondok kecil itu, Raka duduk termenung di depan meja kayu. Di hadapannya terbentang selembar kain tua berwarna coklat keemasan, pemberian Mbah Ranu setelah kejadian semalam. "Ini disebut lontar Kalawinata," ujar Mbah Ranu sebelumnya. "Isinya bukan tulisan biasa. Ia menyimpan simbol, bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah mendengar sabda bumi." Kini, di bawah cahaya lampu minyak, Raka menatap deretan simbol aneh di kain itu. Bentuknya seperti campuran antara huruf aksara Jawa dan gambar wayang. Ada lingkaran, garis, dan tanda menyerupai matahari di tengah-tengahnya. Namun yang paling menarik perhatian adalah simbol terakhir di sudut kanan bawah. Sebuah mata terbuka di dalam segitiga terbalik, dikelilingi 3 titik kecil yang berputar. Raka mengerutkan dahi. "Apa maksudnya?" gumamnya. Tiba-tiba, angin dingin menyelinap masuk lewat celah jendela. Api lampu bergoyang pelan, dan dari sudut ruangan terdengar suara samar seperti bisikan. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan kayu yang menari di dinding. Lalu suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini, halus tapi dalam, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. "Bukan huruf yang kau lihat, tapi arah. Bukan simbol yang kau baca, tapi peringatan." Raka menegakkan tubuh. "Siapa kau?" "Yang menjaga sabda dari masa sebelum kata. Aku bagian dari penjaga yang pernah disebut simbol. Penanda rahasia antara manusia dan yang tak kasat mata. Lihatlah lebih dalam, dan kau akan tahu kenapa sabdo Palon tidak pernah mati." Cahaya lampu menyorot kain itu lebih kuat, dan perlahan, simbol-simbol di permukaannya tampak bergerak. Garis-garis melengkung seperti ular hidup, membentuk pola baru yang berputar menuju tengah. Raka terpaku. Pandangannya terasa ditarik masuk ke dalam pusaran itu. Tiba-tiba ia tidak lagi di pondok. Di hadapannya terbentang lapangan luas dengan candi-candi batu menjulang di bawah langit malam. Simbol-simbol yang sama berpendar di udara, berputar membentuk lingkaran cahaya di atas tanah. Dari tengah lingkaran itu muncul sosok berjubah putih, berwajah teduh, dengan mata yang seolah menatap melewati waktu. "Aku simbol, penjaga tanda di antara sabda dan dunia," kata sosok itu tanpa membuka mulut. "Yang kau sebut sabdo Palon bukan hanya sosok. Ia adalah getaran kesadaran. Setiap zaman memiliki wadahnya. Dan sekarang, getaran itu memanggilmu." Raka melangkah mendekat. "Memanggilku? Untuk apa?" "Untuk mengingatkan manusia pada makna. Dunia kini penuh dengan kata, tapi kehilangan sabda. Manusia bicara tanpa mendengar, berdoa tanpa makna, dan mencari tanpa tahu apa yang dicari. Sabdo Palon telah lama menunggu seseorang yang mau mendengarkan lagi." Sosok itu mengangkat tangannya.
Di udara muncul gambar peta Jawa yang sama seperti sebelumnya, tapi kini menyala dengan warna merah dan emas. Titik-titik cahaya muncul di beberapa tempat. Gunung Lawu, Parangkusumo, Alas Purwo, dan satu titik di barat yang berkilau paling terang. 4 penjuru tanah ini menyimpan 4 simbol: sabda, daya, rasa, dan cahya. Jika keempatnya kembali bersatu, keseimbangan akan pulih. Tapi jika satu hilang, bumi akan bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Raka menatap peta itu dengan takjub. Lalu apa tugasku? Sosok itu mendekat, dan dalam sekejap wajahnya berubah, menyerupai wajah manusia biasa, tapi matanya memancarkan cahaya biru keperakan. Kau bukan hanya peziarah, kau adalah pengingat. Tugasmu adalah menemukan 4 simbol itu dan menjaga agar sabda tetap hidup di hati manusia. Seketika, cahaya di sekelilingnya padam. Suara bergema hilang, dan Raka tersentak bangun. Ia kembali duduk di pondok. Keringat dingin membasahi pelipis. Kain tua di depannya kini tenang, tapi di tengahnya tampak satu perubahan kecil. Simbol mata di segitiga itu kini bersinar redup, seperti bara yang belum padam. Mbah Ranu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum samar. Kau sudah melihatnya, ya? Raka mengangguk pelan. Simbol itu hidup. Ia bicara padaku. Benar, jawab Mbah Ranu. Dan sekarang, perjalananmu baru dimulai. Sabdo Palon tidak muncul untuk mereka yang ingin tahu, tapi untuk mereka yang mau mendengar. Kau telah mendengarnya, Raka. Kini kau harus menemukan 3 simbol lainnya. Raka menatap keluar jendela. Kabut mulai turun lagi, menutup jalan di depan pondok. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Ia tak lagi merasa ragu. Ada panggilan yang nyata, getaran halus yang sama seperti napas bumi. Ia menatap kain di tangannya sekali lagi, dan suara dari dalam pikirannya berbisik. Carilah di timur, tempat matahari pertama kali menyentuh sabda. Di sanalah rahasia berikutnya menunggu. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, malam ini bukan akhir ziarahnya. Ini baru awal dari perjalanan menuju makna sejati Sabdo Palon. Sebuah perjalanan untuk menemukan simbol yang menghubungkan manusia dengan alam, waktu, dan dirinya sendiri. Dan di luar sana, di antara kabut dan hening malam, bumi tampak bergetar pelan, seolah ikut menyambut langkah awal seorang peziarah baru yang telah terpilih oleh Sabda. Subuh belum sepenuhnya tiba ketika Raka meninggalkan lereng Lawu. Kabut masih menutup lembah, tapi langit di timur mulai berpendar lembut, seolah menandai arah yang harus ia tuju. Suara Mbah Ranu masih terngiang di telinganya. Carilah di timur, tempat matahari pertama kali menyentuh sabda. Kalimat itu menuntun langkahnya ke arah Gunung Penanggungan, gunung yang oleh banyak orang dianggap kembaran Mahameru, pusat spiritual tanah Jawa. Ia menuruni jalan setapak dengan tas kecil berisi pakaian, buku catatan, dan selembar kain tua, lontar Kalawinata, yang kini tampak semakin memudar, seakan setiap langkahnya membuat simbol di atasnya berubah bentuk perlahan. Dalam perjalanan, pikirannya terus bergolak. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat pula bisikan halus yang muncul di dalam hati. Bukan suara menakutkan, melainkan getaran lembut yang seolah berbicara tanpa kata. Ketika matahari muncul, Raka sudah sampai di kaki gunung. Di sana berdiri sebuah gapura batu tua, sebagian tertutup lumut. Ukiran di gerbang itu menggambarkan 2 naga melingkar saling berhadapan. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan titik di pusat, simbol yang sama dengan yang pernah ia lihat di kain. Ia menyentuh ukiran itu. Seketika angin berhenti berembus, dan udara di sekeliling terasa berat. Dari dalam gapura terdengar suara seperti desir ombak yang perlahan berubah menjadi irama gamelan. Nada-nada halus itu menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Langkah demi langkah ia masuk ke hutan di balik gerbang. Semakin jauh, sinar matahari kian menipis tertutup pepohonan besar. Namun di tengah gelap itu, ada satu cahaya samar berwarna keemasan yang menuntunnya ke arah sebuah batu datar di dekat aliran sungai kecil. Di atas batu itu terukir simbol cahaya menyerupai matahari dengan 8 sinar.
Ketika Raka berjongkok dan menyentuhnya, bumi bergetar pelan. Air sungai memantulkan cahaya aneh yang berputar di permukaannya. Lalu dari dalam aliran air, muncul sosok perempuan berpakaian putih kebiruan, dengan rambut panjang dan mata berkilau lembut. Suaranya seperti bisikan angin yang mengalun di atas air. "Aku Sang Cahya, penjaga dari timur," katanya. "Kau telah dipanggil oleh sabda yang lama terlupa. Apa yang kau cari, peziarah?" Raka menunduk hormat, meski tubuhnya bergetar. "Aku mencari makna dari simbol Sabdo Palon. Aku ingin memahami kenapa sabda itu kembali bergetar." Perempuan itu tersenyum tipis. Sabdo Palon bukan hanya suara leluhur. Ia adalah cermin dari hati manusia. Ketika manusia berhenti mendengar alam, maka sabda terdiam. Tapi ketika seseorang memutuskan untuk kembali mendengarkan, maka getaran itu bangkit lagi. Kau adalah salah satu yang terpilih, Raka. Terpilih untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan cahaya di antara manusia dan bumi. Simbol yang kau bawa adalah kunci pertama. Tapi untuk membangunkan makna sejatinya, kau harus menemukan sinar yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Raka menatap sungai itu. Airnya berkilau semakin terang. "Bagaimana aku menemukannya?" "Dengarkan," ujar Sang Cahya lembut. "Cahaya tidak pernah pergi. Ia hanya tertutup oleh keraguan. Selama kau mencari dengan rasa takut, sabda akan diam. Tapi jika kau mencari dengan kesadaran, sabda akan menjawab." Perlahan, tubuh Raka diterangi cahaya lembut. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia melihat bayangan dirinya kecil, anak laki-laki yang dulu sering duduk di tepi sawah bersama kakeknya, mendengarkan dongeng tentang tanah Jawa dan para leluhur. Dalam bayangan itu, ia mendengar suara kakeknya berkata, "Tanah ini punya jiwa, Rak. Jangan lupa menyapanya." Air mata menetes tanpa ia sadari. Cahaya dari sungai semakin kuat hingga menelan seluruh pandangannya. Lalu, ketika ia membuka mata kembali, sosok Sang Cahya sudah hilang, dan di tangannya kini terdapat batu kecil berwarna biru bening, memancarkan sinar lembut seperti napas bumi. Dari kejauhan terdengar suara Mbah Ranu bergema di pikirannya. "Itulah cahya. Simbol kedua. Jagalah baik-baik, karena ia bukan sekadar batu. Ia adalah pengingat bahwa terang selalu berasal dari dalam." Raka menggenggam batu itu erat, lalu menatap ke timur di mana matahari sudah muncul penuh. Rasanya berbeda kini, lebih hangat, lebih hidup. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada dua simbol lagi yang menunggu, rasa dan daya. Tapi kini ia mengerti sesuatu yang tidak ia pahami sebelumnya, bahwa setiap simbol bukan benda, melainkan cermin dari kesadaran manusia. Ketika ia mulai melangkah turun dari gunung, seekor burung elang melintas di atas kepalanya, terbang melingkar 3 kali sebelum menghilang ke langit biru. Di bawahnya, suara gemericik air seperti menyanyikan irama lama, irama yang dulu disebut sabda bumi. Raka tersenyum kecil. Ia tahu arah berikutnya akan lebih berat, karena rasa bukan sesuatu yang bisa dicari di luar diri. Tapi ia sudah siap. Di balik lembah, bayangan cahaya dari matahari menari di permukaan sungai, membentuk 3 titik bercahaya, pertanda bahwa perjalanan menuju simbol ketiga telah dimulai. Langit sore di atas gunung penanggungan berubah menjadi jingga keemasan saat Raka melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Cahaya lembut dari batu biru, simbol cahya, berdenyut pelan di dalam saku bajunya, seolah hidup, seolah menuntunnya ke tujuan berikutnya. Ia kini tahu bahwa 2 simbol terakhir, rasa dan daya, bukan sekadar benda atau tempat, melainkan 2 sisi dari kekuatan manusia, kemampuan untuk merasakan dan kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Selama berhari-hari ia menelusuri hutan dan lembah, menyeberangi sungai dan melewati desa-desa sunyi. Di setiap langkah, ia mendengar bisikan halus yang tak pernah benar-benar hilang, suara bumi yang kini terasa akrab di telinganya. Hingga suatu malam, di tengah perjalanan menuju Alas Purwo, hutan purba di ujung timur Jawa, ia bertemu seorang perempuan tua yang duduk di pinggir jalan, menjual bunga kenanga dan dupa. "Anak muda," ujar perempuan itu dengan suara serak lembut. "Matamu membawa cahaya,
Tapi hatimu masih menahan sesuatu. Raka berhenti, menatap heran. Apa maksud ibu? Perempuan itu tersenyum samar. Kau mencari rasa, bukan? Tapi rasa tak akan muncul dari pencarian. Ia datang saat kau berhenti berlari dari dirimu sendiri. Sebelum Raka sempat bertanya, perempuan itu berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah jalan setapak yang menuju hutan. Ikuti aku jika kau ingin tahu, katanya tanpa menoleh. Raka mengikuti. Jalan itu membawanya ke tengah hutan, di mana sinar bulan menembus dedaunan dan menciptakan bayangan panjang di tanah. Di sana, perempuan tua itu berhenti di depan sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti urat nadi bumi. Duduklah, katanya. Pejamkan matamu, dengarkan napasmu. Jangan pikirkan gunung, sabda, atau simbol. Hanya dengarkan dirimu sendiri. Raka menuruti. Ia memejamkan mata, membiarkan udara malam yang lembab masuk ke paru-parunya. Dalam keheningan itu, suara-suara dari masa lalu mulai muncul. Tawa ayahnya, suara ibunya yang lembut, tangisan kecil dirinya di masa kanak-kanak, semua bergema bersamaan. Lalu muncul juga suara-suara lain. Kekecewaan, kemarahan, kehilangan. Ia merasa dadanya sesak. Kenapa semua ini muncul? Gumamnya. Karena itulah rasa. Jawab suara perempuan itu. Bukan hanya kebahagiaan, tapi juga luka. Tak ada sabda yang sejati tanpa rasa. Kau harus menerima semuanya, tanpa memilih. Raka membiarkan air mata mengalir. Di balik kelam itu, ia mulai merasakan sesuatu yang hangat, seperti pelukan yang tak kasat mata. Lalu ia membuka mata. Pohon besar di hadapannya kini bersinar lembut, dan di batangnya muncul ukiran alami berbentuk pusaran, menyerupai simbol di lontar Kalawinata. Dari pusat pusaran itu, keluar cahaya merah muda yang perlahan melingkar di udara, membentuk bola kecil berpendar. Perempuan tua itu menatapnya dengan senyum bijak. Itu rasa. Bawalah. Tapi ingat, jangan pernah gunakan tanpa daya. Tanpa daya, rasa hanya akan membuatmu tenggelam. Bola cahaya itu melayang ke arah dada Raka dan menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika ia merasakan keseimbangan yang aneh, antara kelembutan dan kekuatan, antara menerima dan menggerakkan. Ia menunduk, dan ketika menatap kembali, perempuan tua itu sudah menghilang, menyisakan bau dupa dan bunga kenanga. Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah tebing yang menghadap ke laut selatan. Ombak bergemuruh keras, angin menghempas kuat. Di sanalah, menurut pesan dalam batinnya, Daya menunggu. Ia berdiri di tepi tebing, menatap laut yang berwarna biru tua. Jika rasa adalah hati, maka daya adalah keberanian untuk menyalakan cahaya itu. Katanya perlahan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Angin berhenti. Ombak tiba-tiba reda. Lalu dari arah laut muncul sosok tinggi berpakaian hitam dengan mata menyala keemasan. Tubuhnya kokoh seperti batu. Suaranya berat seperti guntur. Aku Daya, penjaga kekuatan yang menjaga keseimbangan sabda, katanya. Kau telah memiliki cahaya dan rasa, tapi tanpa daya. Keduanya hanyalah angin yang berhembus tanpa arah. Raka berdiri tegak. Ajarkan aku, katanya tegas. Sosok itu mendekat dan menepuk dada Raka. Seketika tubuhnya tersentak oleh energi luar biasa. Angin berputar di sekelilingnya. Ombak naik tinggi dan memecah batu karang di bawah tebing. Tapi di tengah badai itu, Raka tetap berdiri tegak. Matanya terpejam, membiarkan kekuatan itu mengalir tanpa perlawanan. Lalu sosok hitam itu berkata, daya sejati bukan kekuatan untuk menguasai, tapi kemampuan untuk menahan. Kau telah menemukannya. Angin berhenti. Laut kembali tenang. Sosok hitam itu menghilang perlahan, menyisakan simbol bercahaya di tanah. Lingkaran api yang menyatu dengan simbol mata dari kain tua itu. Raka berlutut. Di dalam dirinya kini menyatu 4 kekuatan. Sabda, cahaya, rasa, dan daya. Ia mengangkat wajahnya ke langit yang mulai memerah, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti makna pesan Sabdo Palon. Sabda bukanlah suara dari masa lalu.
Ia adalah kesadaran yang hidup di dalam setiap manusia yang mau mendengar bumi, menghargai rasa, dan menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih. Raka menatap ke arah barat, ke tanah yang telah ia tinggalkan. Ia tahu, perjalanan fisiknya telah selesai, tapi tugasnya baru dimulai, membawa sabda itu kembali ke manusia. Dan ketika ia melangkah pulang, suara halus dari dalam bumi berbisik lembut di telinganya. Suara yang kini tidak lagi asing, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hanya menunggu manusia untuk mendengarkan kembali. Di bawah sinar matahari yang tenggelam, Raka berjalan perlahan menyusuri pantai. Ombak berbisik di kakinya, dan di kejauhan, cahaya 4 warna, emas, biru, merah muda, dan hitam, berpadu di cakrawala, menyimbolkan bahwa keseimbangan tanah Jawa telah hidup kembali dalam satu jiwa yang mendengarkan.